Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Livi Febriana, NIM 856548179, mahasiswa mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi berjudul Peran Filsafat Ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Seringkali kita menganggap filsafat itu hal yang rumit atau jauh dari kenyataan. Padahal, filsafat ilmu adalah pondasi utama yang menopang ilmu pendidikan agar tetap berdiri kokoh, besar, dan bermanfaat. Ada hubungan timbal balik yang sangat erat antara keduanya, dan saya akan menjelaskan poin-poin pentingnya satu persatu. Poin pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan? Filsafat ilmu berfungsi sebagai pengawas mutu atau petunjuk arah. Pertama, soal eksistensi. Filsafat ilmu menjelaskan dan memastikan bahwa pendidikan itu benar-benar sebuah ilmu yang sah, punya objek kajian yang jelas, dan bukan sekedar kebiasaan semata. Yang kedua, soal keilmiahan. Filsafat ilmu mengatur cara kita memperoleh, menyusun, dan membuktikan pengetahuan pendidikan. Jadi, teori atau metode yang dipakai dalam pendidikan tidak asal-asalan, tapi berdasarkan cara berpikir yang logis, sistematis, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ketiga, soal nilai-nilai. Di sini, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak lepas dari etika dan tujuan luhur. Pendidikan tidak hanya soal transfer pengetahuan, tapi juga pembentukan karakter manusia yang baik dan bermoral. Jadi, filsafat ilmu menjaga agar ilmu pendidikan tetap sehat, benar, dan bernilai. Poin kedua, hubungan timbal baliknya. Bagaimana pendidikan memperkuat filsafat ilmu? Kalau filsafat ilmu adalah pondasi, maka pendidikan adalah tempat penerapannya. Pendidikan adalah ruang nyata di mana gagasan, pemikiran, dan teori filsafat diuji cobakan, dipraktikkan, dan dilihat hasilnya. Ketika pendidikan berjalan bermakna dan bernilai, ia akan melahirkan pengalaman-pengalaman baru, masalah-masalah baru, dan temuan-temuan baru. Hal-hal inilah kembali menjadi bahan kajian bagi filsafat ilmu untuk dikembangkan, diperbaiki, dan diperdalam lagi. Jadi, pendidikan menjadi sumber inspirasi dan bukti nyata bahwa pemikiran filsafat itu berguna dan relevan bagi kehidupan manusia. Poin ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam pendidikan? Istilah ini muncul karena filsafat ilmu punya 3 alat utama yang sangat tajam untuk membedah setiap persoalan pendidikan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Apa hakikat pendidikan? Ini membantu kita memahami apa sebenarnya anak didik, apa hakikat ilmu, dan apa tujuan akhir pendidikan. Kalau kita salah paham hakikatnya, maka cara mendidiknya pun pasti salah. Kedua, epistemologi. Bagaimana kita mendapatkan dan menyampaikan ilmu? Ini membimbing kita memilih metode, pendekatan, dan cara mengajar yang benar dan sesuai agar ilmu itu bisa dipahami dengan baik. Yang ketiga, aksiologi. Untuk apa dan apa gunanya pendidikan ini? Ini menilai apakah pendidikan yang kita berikan bernilai baik, bermanfaat bagi peserta didik, masyarakat, dan tidak bertentangan dengan norma. Dengan 3 pisau ini, setiap masalah pendidikan bisa ditelusuri akarnya, dianalisis secara mendalam, dicarikan solusi yang tepat, bukan sekedar solusi permukaan saja.
Terakhir, mari kita lihat contoh konkret penerapannya. Contohnya, dalam penyusunan kurikulum Merdeka. Pertama, secara ontologi, penyusun kurikulum berangkat dari pandangan bahwa peserta didik itu unik, punya potensi yang berbeda, dan bukan wadah kosong yang tinggal diisi. Yang kedua, secara epistemologi, maka dipilihlah metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, berbasis aktivitas dan eksplorasi, bukan sekedar ceramah satu arah. Yang ketiga, secara aksiologi, tujuannya agar siswa tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga berkarakter, mandiri, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Contoh lain, di proses pembelajaran, saat guru menghadapi siswa yang lambat belajar dengan pandangan filsafat, guru tidak langsung menilai siswa itu bodoh, tapi menganalisis apa hakikat kemampuan siswa ini, bagaimana cara terbaik agar dia paham, dan apa yang mau ditanamkan. Hasilnya, guru akan mencari pendekatan yang lebih tepat dan manusiawi. Jadi, simpulannya, filsafat ilmu adalah ruh atau jiwa dari ilmu pendidikan. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan hanya akan jadi serangkaian kegiatan tanpa arah dan dasar yang kuat. Sebaliknya, tanpa pendidikan, pemikiran filsafat hanya akan jadi wacana yang tidak pernah menyentuh kehidupan nyata. Keduanya saling menguatkan, saling menyempurnakan demi terciptanya pendidikan yang benar, bermakna, dan beradab. Sekian pemaparan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.